sejahtera untuk semuanya. Semoga kalian diberikan kesehatan dan dilindungi dimanapun kalian berada. Yang terhormat kepada dosen pengampu Bapak UU Suswendi MPD, dan yang terhormat kepada rekan-rekan saya yang saya banggakan. Materi, alangkah baiknya saya izin memperkenalkan diri dengan rekan-rekan saya. Saya sendiri Ahnaf Aulia Hanafia dengan NIM 220601116, dan rekan-rekan saya sebagai pemateri. Yang pertama Dewi Vanessa Bella dengan NIM 220600096. Yang kedua ada Indah Oktaviani dengan NIM 2201018. Tiga ada Denden dengan NIM 220600416. Dan terakhir ada Ataya Izara Sabil Firdaus dengan NIM 22060-422. Presentasi ini dibuat guna menyelesaikan tugas dalam mata kuliah konsep dasar IPS SD dengan dosen pengampu Bapak UU Suswendi MPD. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas materi keterampilan sosial bagi peserta didik. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai dengan pemateri pertama. Pengertian keterampilan sosial. Keterampilan sosial berasal dari dua kata, yaitu keterampilan atau skill dan sosial. Keterampilan atau skill adalah suatu kemampuan tinggi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan motorik yang kompleks dengan lancar dan tepat. Chaplin 1981. Sedangkan sosial berasal dari societas, yang artinya masyarakat, dan bahasa Latinnya socius, yang bermakna teman dan hubungan antar manusia dengan yang lainnya dalam bentuk yang berlainan seperti keluarga, sekolah, dan organisasi. Keterampilan sosial merupakan dasar seseorang untuk dapat berhubungan dengan orang lain. Keterampilan sosial membawa orang untuk lebih berani berbicara, mengungkapkan setiap perasaan atau permasalahan yang dihadapi. Manfaat keterampilan sosial. Yang pertama, individu mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Kedua, mengembangkan kepribadian dan identitas. Ketiga, mengembangkan kemampuan karir. Keempat, meningkatkan kualitas hidup. Kelima, meningkatkan kesehatan serta mampu mengatasi stres. Keterampilan sosial menurut Cardella dan Marston terdapat 5 aspek keterampilan sosial. 1. Hubungan dengan teman sebaya atau relationship. 2. Manajemen diri, self management. 3. Kemampuan akademis. 4. Kepatuhan, complicated. 5. Perilaku, assertive, ascension. Faktor keterampilan sosial. 1. Kondisi anak. 2. Interaksi anak dengan lingkungan. 3. Usia. 4. Jenis kelamin. Saya akan menambahkan beberapa faktor keterampilan sosial. Yang pertama itu ada kondisi sosial ekonomi. Kondisi sosial ekonomi keluarga akan sangat berdampak pada sikap interaksi sosial anak. Anak-anak yang memiliki kondisi sosial ekonomi yang lebih baik, maka keterampilan sosial anak tersebut akan lebih baik pula. Status sosial ekonomi orang tua akan dapat mendukung perkembangan anak, maka hal ini dapat dijadikan petunjuk bagi orang tua untuk dapat memberikan perhatian kepada anaknya, baik pada orang tua dan dari kalangan rendah, menengah, maupun tinggi. Yang kedua itu ada pendidikan orang tua. Pendidikan orang tua ini sangat mempengaruhi bagaimana anak bersikap
terhadap lingkungannya. Ketidaktahuan orang tua akan kebutuhan anak-anak berinteraksi dengan lingkungan sosialnya tentu akan membatasi anak-anak tersebut untuk dapat melakukan eksplorasi di luar lingkungan rumahnya. Sedangkan jika pendidikan orang tuanya tinggi, memiliki pengetahuan yang luas, dan juga pendidikannya yang baik, maka akan memahami masa perkembangan anak tersebut dan juga akan mendukung anaknya agar bisa berinteraksi sosial dengan baik. Yang ketiga ada jumlah saudara. Menurut Downey and Condrom, siswa yang memiliki satu saudara kandung akan mempunyai keterampilan interpersonal yang lebih baik dibandingkan dengan siswa yang tidak memiliki saudara kandung. Yang keempat ada pekerjaan. Menurut penelitian Liebling pada tahun 2004 menyatakan bahwa jika kondisi ibu yang bekerja di luar rumah mengakibatkan waktu bertemu bersama anaknya akan berkurang, sehingga ibu tersebut tidak dapat maksimal dalam mendidik dan juga membimbing anak sehingga sangat berpengaruh terhadap keterampilan sosial anaknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam keterampilan sosial. Macam-macam keterampilan sosial ini dikelompokkan menjadi 4 macam. Yang pertama ada keterampilan dasar berinteraksi, yaitu seperti berusaha untuk saling mengenal dan juga menjalin hubungan yang akrab, adanya kontak mata, dan berbagi informasi. Yang kedua ada keterampilan komunikasi, yaitu seperti mengemukakan pendapat, mendengar dan berbicara secara bergiliran, melembutkan suara atau tidak membentak, meyakinkan orang untuk mengemukakan pendapatnya. Yang ketiga ada keterampilan membangun kelompok atau biasanya disebut bekerja sama. Mengakomodasikan pendapat, orang bekerja sama, saling menolong, saling memperhatikan dan juga saling menghargai. Yang keempat atau yang terakhir yaitu keterampilan menyelesaikan masalah. Mengendalikan diri, taat terhadap kesepakatan, mencari jalan keluar dengan berdiskusi, memikirkan orang lain, dan juga empati. Untuk selanjutnya, ada materi keterampilan sosial dalam pembelajaran IPS. Banyaknya keterampilan yang harus kita kuasai oleh setiap warga dan peserta didik di era globalisasi ini memberikan keterkaitan dunia pendidikan untuk dapat mempersiapkan peserta didik yang aktif berpartisipasi dalam masyarakat global. Dengan banyaknya keterampilan yang harus dikuasai, sekolah dituntut untuk mengubah proses pembelajaran sehingga peserta didik dapat menguasai sejumlah keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat global, termasuk di dalamnya proses pembelajaran IPS, di mana IPS punya peranan penting dalam upaya meningkatkan keterampilan peserta didik, khususnya keterampilan sosial peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran IPS sangat penting karena bertujuan meningkatkan dan menumbuhkan pengetahuan, kesadaran, dan sikap sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Maka dalam pembelajaran IPS guru perlu melatih keterampilan sosial untuk mengembangkan kecerdasan sosial anak. Peran IPS dalam meningkatkan keterampilan sosial peserta didik. Mata pelajaran IPS adalah mata pelajaran yang dirancang untuk mendidik peserta didik menjadi warga negara yang baik, yaitu warga negara yang mampu hidup demokratis dan aktif terlibat dan berinteraksi dengan orang lain yang sejalan dengan tujuan IPS. Menurut James Bank dalam Ginanjar tahun 2016, kemampuan yang harus dikuasai siswa melalui mata pelajaran IPS adalah pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai serta praktik warga negara. Siswa perlu menguasai pengetahuan yang berguna dalam mengambil keputusan dan berinteraksi secara aktif dan efektif di masyarakat. Siswa perlu menguasai keterampilan akademik dan keterampilan sosial agar siswa tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi juga cerdas secara efektif.
Siswa juga perlu mengembangkan sikap dan komitmen yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan agar dapat menjadi warga negara yang memiliki nilai-nilai sejalan dengan ideologi negara. Jadi, dari penjelasan yang telah saya sampaikan tentang tujuan dan kemampuan yang harus dicapai, pengembangan keterampilan sosial dapat diakomodasikan oleh pelajaran IPS. Artinya, pelajaran IPS berperan sangat penting dalam meningkatkan keterampilan sosial siswa. Peran guru dalam mengembangkan keterampilan sosial peserta didik. Dalam konteks pengembangan keterampilan sosial, guru berperan sebagai contoh atau model dalam penerapan keterampilan sosial. Beberapa hal yang dilakukan oleh guru dalam pengembangan keterampilan sosial dalam pembelajaran IPS adalah: yang pertama, memahami tujuan IPS. Artinya, seorang guru harus benar-benar memahami bahwa IPS bukan sekedar mata pelajaran, berupa hafalan atau sekedar transfer fakta, konsep, dan teori dari ilmu-ilmu sosial yang bersifat kognitif. Namun, pembelajaran IPS harus mengintegrasikan dan mengembangkan tidak hanya ranah kognitif saja, tetapi juga mencakup ranah efektif dan keterampilan peserta didik, termasuk keterampilan sosial. Yang kedua, menguasai keterampilan sosial. Artinya, seorang guru tidak hanya menjadi motivator bagi siswa untuk menguasai keterampilan sosial, namun guru juga harus bisa untuk menguasai keterampilan sosial tersebut, karena guru juga adalah contoh dari siswa. Yang ketiga, mengintegrasikan keterampilan sosial ke dalam RPP. Artinya, guru harus mampu mengintegrasikan keterampilan sosial ke dalam perangkat pembelajaran. Misalnya, RPP yang disusunnya. Guru dapat menentukan kompetensi dasar apa saja yang dapat dilakukan pengembangan keterampilan sosial setelah menentukan kompetensi dasar, kemudian merancang indikator tujuan pembelajaran yang dapat mengembangkan keterampilan sosial peserta didik. Terakhir, pada aspek penilaian, guru dapat mengukur dan menilai kemampuan siswa yang berkaitan dengan keterampilan sosial yang dapat dilakukan berdasarkan indikator yang telah disiapkan. Yang keempat, menggali nilai-nilai materi pembelajaran. Guru harus mampu menggali pesan atau nilai apa yang terkandung dalam setiap materi pelajaran IPS. Misalnya, dalam materi BPUPKI atau PPKI, guru dapat menggali nilai-nilai atau pesan di balik materi tersebut, seperti musyawarah, mengemukakan pendapat, mendengarkan pendapat orang lain, menghargai pendapat orang lain, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Dan yang kelima adalah menentukan metode pembelajaran. Guru harus dapat memilih metode pembelajaran yang tepat untuk digunakan dalam rangka mengembangkan keterampilan sosial siswa. Guru harus mencari metode lain, karena dalam pembelajaran IPS tidak hanya dengan menggunakan metode ceramah. Guru harus mencari metode yang menuntut siswa untuk berlatih secara langsung dalam mengembangkan keterampilan sosial. Misalnya, menggunakan metode pembelajaran kooperatif. Metode kooperatif dapat membantu mengembangkan keterampilan sosial siswa. Karena dalam metode ini, siswa dilatih untuk memahami perasaan orang lain, mengungkapkan pendapat, berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama, dan berempati kepada orang lain. Dan selain metode kooperatif, bisa juga menggunakan metode pembelajaran tindakan sosial dan metode pembelajaran pemecahan masalah. Di penghujung presentasi ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa keterampilan sosial itu ialah suatu kemampuan diri untuk mengembangkan pribadi agar lebih berani bersosialisasi dengan tindakan di setiap perasaan atau permasalahan yang dihadapi di keluarga, lingkungan, ataupun masyarakat. Sekian pemateri dari kelompok kami. Saya harap materi kami bisa dimengerti untuk rekan-rekan semuanya, guna bermanfaat untuk rekan semuanya.
saya tutup. Sebelum penutupan, izinkan saya melantunkan satu pantun. Buah durian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.